Dan pada waktu didoakan saya minta ditumpangi tangan. Doain dong. Doa, ayo, doa. Dia bilang apa? Tuhan berkata apa? Ada waktunya, ada saatnya untuk kamu dibebaskan. Pada waktu sudah tiba waktunya, saudara, aku ya tidak kepengen, ya tidak ngatur, plus hilang. Kayak orang, loh kok copot. Tidak kepengen lagi. Aneh tidak? Kayak engkong yang ketemu saya. Umurnya 69. Engkong ini nyari saya. Pak Yusa, saya kepengen ketemu kamu. Kenapa? Saya sudah dengar kaset tapi belum pernah ketemu rupamu. Oh, Yusa itu modelnya kayak gini. Ya. Betul. Aku ngalami. Ngalami apa? Saya bilang. Kayak kamu. Wah, aku ini mata keranjang. Dia bilang. Oh, yang diinget-inget kok mata keranjangnya. Dan dia jatuh cinta sama gadis umur 17. 69 loh. Tapi laki. Tapi kalau 69 nenek, hati-hati. Loh. Sampai sekarang sudah ada enggak? Nenek 63 tahun jatuh cinta sama pemuda. Ada enggak? Di sini Indonesia. Hah? Ada enggak? Enggak ada. Ada. Saya kenal orangnya, orangnya itu datang dua-dua sama saya. Dia datang pada saya. Dia berkata apa? Pak, doain dong Pak. Kenapa? Itu tuh jodohku. Wah, aku sampai, Tuhan, ini nenek jatuh cinta sama pemuda ini. Ya. Lakinya hamba Tuhan, umur 30. Perempuannya 63. Hamba Tuhan. Jangan kaget. Waktu itu saya juga seperti kamu. Hah? Nenek-nenek ini genitnya mulai hamba Tuhan sudah mulai genit. Rambutnya disemir, dipungkel-pungkel. Wih, dikenceng-kencengin semua. Bayangin. Lalu datang ke dokter ini spesialis teman saya. Dia bilang, Pak, kamu kenal ini? Nah, dia datang pada saya, Pak. Hati-hati, saya bilang. Iya, Pak, dia minta disuntik hormon. Supaya singset semua. Dia bilang, loh kenapa, Bu? Ibu kan sudah cukup hamba Tuhan. Oh, enggak, Pak. Saya punya jodoh itu 30 tahun. Bengong. Saya bilang, jangan bengong. Biasa. Ini zamannya sudah begitu. Betul? Lalu saya berkata, Ibu, duduk diam di bawah kaki Tuhan, doa puasa. Dia doa puasa. Akhirnya rohnya menang, bukan pikirannya. Dan dia berkata, oh ya, dilepaskan. Nah, kalau engkau tidak ketemu sendiri, tidak ngalami sendiri, tidak percaya. Tapi firman Tuhan, ya dan amin. Kalau Tuhan sudah pesan, Tuhan berkata, lihat apa kejadian ini. Dan saudara harus waspada, berjaga dan berdoa. Bagaimana kita dapat menolak semua kuasa gelap, pengaruh, perjinaan dan percideraan itu? Hanya dengan firman dan doa. Tanpa itu kamu tidak mampu. Sebab hal ini kerap kali di dalam keluarga kami alami. Aku pulang, ini kok tidak ada sejahtera apa? Istri saya bilang, tidak ada sejahtera loh yang. Wah ya ini. Ini bukan ada apa-apa, ini roh percideraan ini. Doa, usir, des, hilang. Damai lagi. Loh. Kalau saudara tidak belajar peka, kalau damai sejahtera mulai hilang, kumpul, sembahyang, usir. Saudara pikir, tidak ada apa-apa. Tidak ada, kamu ada apa? Tidak ada. Ribut pasti. Asal tidak ada damai sejahtera salah satu, kumpul. Doa bersama. Makanya saya katakan mezbah keluarga itu kuncinya untuk menolak segala pengaruh kuasa gelap. Saudara ribut suami istri kayak apa? Tetap sembahyang bersama. Pasti Yesus hadir. Dan kuasa Allah datang untuk melepaskan dan membebaskan kamu. Saudara, orang kalau mau mantu,
pasti banyak masalah. Betul enggak? Belum sama besan, belum sama anak, belum kepinginnya ini dewek, itu dewek, itu dewek. Mantu senak satu saja sudah repot. Ngatur besane kepingin ini, sing ini kepingin ini. Ini dua, saya mesti di sana, mesti di sini. Bayangin, wong bareng sereng dua. Jadi nanti itu saya yang di tengah, ini anak mantu sama sana besan, sini anak mantu, sana besan. Bayangin model antik. Tidak pernah ada. Tapi ada di dalam Yesus, tidak ada pembatasan dan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar waspada. Kalau saudara tidak waspada, saudara akan kena. Dan kalau saudara kena, saudara tidak akan dapat melepaskan diri tanpa Yesus. Saudara harus membayar mahal. Sebab Alkitab sudah berkata, yang tahu banyak dituntut banyak. Saudara sudah dengar firman, saudara sudah diajar untuk berdoa, untuk peka, untuk minta pertolongan Roh Kudus setiap saat. Saudara sudah saya ajarkan, dan itu harus dilakukan. Dan itu harus dilatih terus menerus. Dan engkau harus belajar mengalahkan roh percidraan. Bagaimana caranya? Minta roh pengertian dari Tuhan. Setiap hari, jangan saudara kira saya ini tidak minta. Setiap saat saya berdoa, saya berkata, Tuhan, berikan aku roh pengertian. Kalau ada salah mengerti sedikit, ada damai sejahtera. Roh pengertian ini yang membuka. Di mana letak ketidaksejahteraan ini? Karena Roh Kudus akan memberitahukan. Maka saudara dan saya jangan sekedar punya pelita. Jangan sekedar di dalam pelita sudah ada minyak Roh Kudus. Sudah. Tetapi saudara harus punya reserve. Reserve ini harus ditimbun. Digunakan pada waktunya. Jangan cuma sekedar kita berdoa, makan, tidur, cukup. Itu minyak saat kita butuhkan tiap hari, saudara. Tetapi kita berdoa tambah. Tuhan bilang. Tambah buat reserve, nak. Makanya saya sampai bingung waktu saya dituntut Tuhan. Mulai tahun ini Tuhan berkata, kamu harus berdoa. 1 hari. Di jumlah seluruhnya 6 jam. Sampai 7 jam. Aku bilang, Tuhan, Mbok suruh sembahyang 6 sampai 7 jam. Ya. Biasanya saya cuma 3-4 jam. Ini suruh 6-7 jam. Kenapa Tuhan double reserve? Kalau tidak, kamu tidak akan mampu mengatasi. Sebab keluarga hamba Tuhan ini disorot, saudara. Diberkati salah. Tidak diberkati salah. Diberkati, mewah-mewahan. Tidak diberkati, hamba Tuhan kok kere. Aku bingung ini sampean. Bingung. Apalagi nanti saya pesta, manggil orang kira-kira 3.000. Apa-apaan ini? Nah, ya dah. Saya bilang, Tuhan, engkau yang suruh, ya aku sudah siap. Pasti nanti dilontarkan segala macam ejaan segala. Biarin. Kalau dia ngecek, ampuni ya Tuhan. Wong gak ngerti. Sebab kadang-kadang saya sampai mikir. Waduh Tuhan, uang 50 juta kasihan. Buat hamba-hamba Tuhan di desa kan lumayan Tuhan. Tuhan bilang, kamu mau bela aku, bantu aku? Apa artinya 50 juta? Sak melihat apa artinya? Kalau aku mau, gampang enggak? Aku beri untuk ini. Orang hamba desa, aku punya hak sendiri dan aku dapat memberkati mereka. Oh ya wis, nurut sajalah. Tapi aku nanti bakal diginikan. Rela enggak? Seperti Maria. Ya rela. Ya sudah, nurut. Ya wis, nurut. Sudah nurut, malah ada orang-orang, malah 2 orang enggak saling ngerti, enggak saling kompromi bilang, waduh Pak, kamu ini disayang Tuhan luar biasa.
Loh, jelas dong, hambanya. Aku bilang. Dia bilang apa? Wah, kamu sudah disediain mobil baru lagi. 2 orang. Aku bilang, iya. Waduh, apa omongannya orang nanti? Mantu lah, dapat sumbangan buat beli mobil baru. Waduh. Wes ini nanti omongannya orang kayak apa? Aku bilang gitu. Tuhan bilang, tutup telinga. Tidak urusan, yang ngalami kamu, bukan orang lain. Saya bilang, amin. Nurut sajalah. Saudara, hidup dengan Yesus itu luar biasa. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Sebab Allah sudah berkata, asal kamu melakukan, aku akan melepaskan kamu. Lihat di dalam Wahyu. Apa yang Tuhan Yesus pesan, saudara dan saya harus perhatikan benar-benar. Sebab kalau tidak, saudara nanti akan jatuh. Sebab saudara kerap kali berkata begini. Saudara selalu ngomongnya apa? Gini dah. Ya kalau kayak Pak Yusak ya enak Pak. Gitu dah. Wong bisa ngomong-ngomong mbak Tuhan. Lain. Coba kalau kamu ngomong sama malaikat kayak Maria mau enggak? Ini gadis-gadis tak tanya ini loh. Kalau kamu jadi Maria mau enggak? Malaikatnya datang, kamu bakal ngandung. Mau enggak? Aku belum punya suami. Oh enggak apa-apa, Roh Kudus. Mau enggak? Saudara tahu, ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Tapi Alkitab mendidik di dalam Wahyu pasal 3, peringatan Tuhan ini masukkan dalam hatimu, pegang, jangan lupakan, apalkan, dan setiap kali ngomong sama jiwamu. Ini penting sekali. Di dalam ayat yang ke-8, Wahyu 3, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini perhatikan saudara. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, itu yang penting. Saudara dan saya tidak punya kekuatan yang besar, tetapi kecil. Tetapi yang penting Tuhan mau apa? Menurut firman. 1. Kedua, ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku. Dan kedua, untuk tekun menantikan aku. Ini doa. Tekun menantikan aku. Ini doa. Karena saudara kalau doa, jujur, kamu sembahyang, laporan, atau menantikan Tuhan jawab? Ayo. Contohnya laporan gini. Sembahyang masuk. Tuhan, aku ini kesulitanku ini masalahku ini. Selesai. Kamu diem, apa maumu Tuhan? Atau amin. Kalau sudah ngomong setengah jam masalahnya, nangis terus amin. Itu laporan atau doa? Itu laporan. Jadi selama ini kamu ini laporan pas sembahyang. 1. Kedua, mungkin ada yang sembahyang. Lebih banyak menanti atau lebih banyak ngomong? Ayo. Kamu kalau ngadep sama Tuhan, lebih banyak ngomong atau lebih banyak diem? Menanti itu diem dah. Ayo, banyak mana? Sekarang kalau saudara saya tanya, kamu disuruh seperti saya sembahyang 6 jam itu, sing mbok omongke apa? Entek enggak? Habis enggak? Ngomong apa meneh? 6 jam. Wah, duer. Habis. Setelah habis, apa yang dilakukan? Menantikan Tuhan. Menantikan itu enak enggak? Banyak orang bilang gini, oh Pak Yusak sih, kalau doa dijawab, denger. Tapi kalau sama saya, Tuhan enggak ngomong tuh Pak. Enggak ngomong itu kamu tunggu berapa menit? Ya sudah 5 menit. Loh.
Kamu sudah pernah nunggu sak jam? Boro-boro Pak, nunggu sak jam. Sama campur sembayang sak jam saja tidak kuat. Nah iya makanya itu menunggu. Menunggu itu artinya duduk diem, pikiran, hati, mulut menyembah. Tuhan, Engkau baik. Engkau itu baik kok ya Tuhan. Lalu karunia lidah, pikirannya tertuju dia. Loh, itu menantikan Tuhan. Sebab pikirannya istirahat. Mulutnya ngomong, karunia lidah, hatinya tertuju kepada Tuhan. Menantikan terus, jaga telinga rohani, mata rohani. Nah, itu tugas saya. Nanti kadang-kadang Tuhan ngomong, ya. Ngomong itu halus kadang-kadang. Waktu saya berdoa, ada 2 peristiwa yang saya sendiri sampai kadang-kadang kepingin. Saya sembahyang. Tuhan, Engkau itu baik, Engkau itu sayang ya Tuhan. Engkau itu sayang sama aku, Engkau lengkapi semuanya. Lihat. Cek. Saya sembahyang, menyembah, pikiran tertuju dia. Mata ini nutup enggak? Nutup, dek mata ini belek, jelalatan nanti hilang. Nutup. Kok ada cek? Wih, cek ini turun. Terus tak tampani. Jatuh di depan saya, tak ambil. Wih, tak lihat. Wih, 400 juta. Kira-kira kamu lihat gitu, ada timbul kepengen enggak? Ya ada, tidak kepengen itu bukan manusia. Wah aku lihat gitu ya. 400 juta Tuhan. Aku cuma ngomong gini, 400 juta Tuhan, ini sembayang. Dalam hati, dalam pikiran ini, wah aku lumayan. Terus Tuhan ngomong, bukan buat kamu. Bukan buat kamu kok ditunjukin. Nah itu loh saudara, itu untuk mendidik kita tidak tamak. Buat siapa Tuhan? Buat orang yang kemarin kamu doakan. Waduh, Tuhan berkata apa? Tanda tangani. Aneh enggak? Loh Tuhan ini kan untuk orang itu. Iya, tapi kamu yang harus tanda tangani. Waduh, berarti aku yang engkau beri hak untuk memberikan dia. Ya. Wah. Ya sudah, tak tanda tangani. Serat. Selesai. Tuhan berikan dia. Oke. Hilang. Bet. Wah. Amin. Saya bilang. Tuhan, kalau ini memang daripadamu, dalam nama Tuhan Yesus, orangnya datang. Untuk segera saya serahkan. Supaya jangan lama-lama nanti aku lupa. Kalau kamu di bawah ya sukamu. Udah boleh. Terus ada bel. Saya bilang, siapa? Oh, ini Pak. Yang kemarin diduain. Muncul orangnya. Orangnya muncul ini ngomong apa? Aduh Pak. Belum. Aduh Pak. Gagal. Padahal Tuhan baru ngomong. Oke. Ini orang datang. Aduh Pak. Gagal. Kamu dari mana? Dari notaris. Tidak jadi. Berkat itu milik saya. Siapa bilang? Nah, saya barusan dari notaris, dari pembeli dan penjual. Dia bilang tidak jadi. Saya bilang, kamu mau lihat mujizat Allah enggak? Oh ya mau Pak. Wah semangat dong 400 soal. Ya mau Pak. Pulang, jangan pergi kemana-mana. Tunggu telepon. Sebab kalau kamu tidak segera pulang tunggu telepon, telat kowe. Hilang waktumu. Sebab hari ini juga kamu akan ditelepon, balik ke notaris, tanda tangan, kamu terima 400 juta. Wah, langsung dia mukanya semangat lagi. Tuhan ngomong Pak. Amin. Pulang dia. Sampai di rumah, bel berbunyi. Pak, datang ke notaris. Ini pembeli sama penjual yang minta sekarang ditandatangani. Wah, dia bilang, puji Tuhan. Datang sana, tanda tangan dia terima. 400 juta. Sudah terima, dicairkan, masuk bank dia. Apa bilang?
Wah, luar biasa ya Tuhan. Langsung beli rumah, beli mobil. Istrinya bilang, "Pak, kamu itu pernah janji loh Pak sama Pak Yusak. Mulutmu sendiri yang ngomong di depan Pak Yusak. Siapa tahu Pak, ini nanti berkat Bapak dapat bagian." Suaminya bilang, "Enggak, aku enggak pernah janji. Pak Yusak sudah kaya, ngapain dikasih? Saya enggak kepingin, saya enggak nuntut." Dan akhirnya perpuluhannya disalurkan tempat lain. Saya bilang, "Oke, itu baik, asal kamu sudah sembahyang." Sudah. Saudara tahu, Tuhan ngomong sama saya, Dia akan bayar harganya mahal. Loh, kenapa Tuhan? Karena Dia sudah berjanji tidak digenapi. Janji apa? Mengenai bagianmu. Mengapa aku suruh kamu tanda tangan? Itu bagianmu. Oh, ya ampuni toh Tuhan. Tidak apa-apa, tapi kebahagiaanmu tetap aku salurin. Saudara tahu, ada orang lain datang-datang, tidak tak layani, tidak tak apa-apakan, datang-datang. "Pak, kamu ini disayang-sayang Tuhan kok, luar biasa." Nah, ya jelas dong, saya bilang. Hambanya. Terus dia bilang, "Nih, saya suruh ngasih uang kamu berapa? 30 juta. Wah Tuhan, saluran ini mampet. Ada saluran yang lain. Ya dah, tidak ada jalan yang tersumbat. Yesus sudah berkata, kalau engkau menuruti firman-Ku dan engkau menantikan aku akan melepaskan kamu. Perhatikan saudara, ayat yang 10 ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun dibalas oleh Tuhan ini. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini ada jaminan. Hanya ada satu jaminan. Kalau saudara membaca firman Tuhan dan lakukan, saudara berdoa menantikan Dia dengan tekun, ada jaminan kau akan dilindungi. Dari hari pencobaan, dari pencobaan apapun. Boleh devaluasi, boleh ekonomi bobrok kayak apa. Tetap kamu diberkati Tuhan. Boleh roh perzinahan melanda, tetap kamu dilindungi Tuhan. Boleh roh percideraan melanda dunia, tetap kamu dilindungi Tuhan. Ini saya alami. Saya baru dari luar Jawa. Apa terjadi saudara? Kaget saya. Bilang apa? "Pak, kamu kan kenal baik sama hamba Tuhan itu ya Pak?" "Ya." "Tolong Pak, konseling dia." "Loh, hamba Tuhan kok konseling? Aku konseling." "Ya Pak, sebabnya dia jatuh Pak." "Hah? Jatuh apa?" "Habis ketahuan ciuman kok Pak." "Ciuman sama siapa? Cium pipi?" "Enggak Pak, mulut." "Oh. Siapa yang lihat?" "Pembantu saya." "Oh, sampai saya." "Kamu benar?" "Betul Pak." "Sama siapa?" "Sama istrinya orang." Waduh, teler saya sampean. Bingung saya. Tuhan berkata, "Bukankah sudah aku beritahukan kamu? Hamba-hambaku pada berjatuhan." Bayangin. Bingung tak kamu? Aku sampai, Tuhan. Makanya orang yang berdoa menantikan aku tidak akan sia-sia, tak rugi. Memang kelihatannya itu, waduh, setengah mati menantikan Tuhan itu. Diam, Tuhan ya diam. Jangan lalu saudara, setiap kali saya 1 hari 6 jam itu terus Tuhan ngomong. Kadang-kadang 6 hari Tuhan tidak ngomong sekejap. "Tuhan, engkau tidak ngomong apa-apa." Tidak ada yang tak omong gitu. Wong semua saya lihat sudah jalan baik. Loh, aku ya kepengen engkau ngomong, "Tuhan, aku rindu." Apakah itu hambaku yang setia? Waduh, mateng aku. Bayangin saudara.
Jadi saya sekarang sudah, kue ngomong, ndak ngomong, sudah tidak apa-apalah. Aku sampai kesel ngantuk, ya tidur di hadirat Allah. Wis. Sebab Alkitab berkata kamu dan saya harus tekun. Ya wis toh. Jadi, coba saudara, anakmu nunggu kamu ndak pulang-pulang, tertidur ndak? Hah? Kamu marahin ndak? Ndak toh? Malah mau angkat, mau masuk ke kamar, kena bilang, kasihan ya nunggu bapak ibu ndak pulang-pulang sampai tertidur. Betul ndak? Ya Tuhan, saya nunggu ndak ngomong-ngomong ketiduran, dia marah ndak? Tidur malah dikasih mimpi. Loh. Lalu aku bilang, loh kok mimpi Tuhan? Tidur di hadiratku. Ini Tuhan tuh luar biasa. Pengalaman-pengalaman gini itu saudara tidak akan dapat kalau tidak ngalami cewek. Makanya saya kalau sama anak saya, Denny, dia tukang tidur itu. Kalau dia sembahyang sama di sebelah saya ranjangnya jejeran. Saya sembahyang sebentar lagi dia nyangger, aku nengok, oh ger. Ampun Tuhan, tidur di hadirat Allah. Nanti kalau dia dengar aku ger, ampun Tuhan bapakku tidur. Jadi tidak nyalain saudara. Karena apa? Laungan. Tadi malam jam 3 sudah dibangunin. Tidur jam 11, jam 3 sudah dibangunin. Bayang, ya. Bayang sampai setengah 4. Tuhan bilang tidur lagi, nanti jam 4 mesti sudah bangun. Tidur setengah jam, bangun lagi. Tuhan bilang sembayang. Tidak tidur lagi, bawa firman. Kalau bawa firman itu saya bilang, Tuhan ngomong-ngomong apa? Kadang-kadang 1 jam belum ngomong. 1 jam loh Tuhan, kok gak ngomong-ngomong. Jadi jangan saudara kira, wis ngomong iki wae kok enak. 1 jam Tuhan gak ngomong. Terus Tuhan bilang, apakah aku pernah terlambat? Ndak. Lah ya wis toh. Tambah meneh. Baru ngomong, ki ngomong ini ya. Oh ya, ayem. Paling enak itu kalau dia cerita. Kowe mau ngomong ini, wah tak jawab. Nah kalau gini piye? Gini. Kalau gini piye? Gini. Itu enak. Tapi kerap kali kowe mau ngomong ini. Lah penguraiane piye? Wis engko ndok mimbar wae. Itu sing deg-degan aku. Ndok mimbar. Kosong melompong, Saudara. Enggak tahu. Kalau kamu enggak ngalami sama Tuhan, itu namanya penyerahan yang total. Yakin Allahmu tidak pernah terlambat. Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau. Dan dia tepat datang. Karena dia mengasihi engkau dan saya. Orang yang berharap pada dia tidak akan dipermalukan. Ini alami. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan kuasamu. Tidak akan takut menghadapi apapun. Karena apa? Allah tidak pernah terlambat. Kemarin saya sama Pak Sam baru ngalami. Pak Samudi. Ada orang nyonyah datang bawa mobil. Datang. Aku stres. Datang ini nyonyah ini nemuin aku ini. Aku stres. Aku bilang, stres wong kowe galak kok. Aku udah ngomong ya belak-belakan. Orang ini orang kaya. Mobil sudah minta dibikin betul. Harga 17 dia mau. Minta diganti knalpot, ganti ini, komplit sampai habis 750.000. Bare-bar orangnya lari, nggak mau beli. Madeg saya. Wah, jangan-jangan ini Tuhan punya maksud ini. Lalu saya ngomong sama Pak Sam. Sam. Yuk, nyoba mobil dia. Siapa tahu ini kasih kamu. Forsamu ditukar ini saja dah. Wong malah murah ini. Coba, dia seneng. Ternyata dia seneng ini nggak ngomong karena takut. Sungkan. Saudara tahu, saya bilang, tawarkan showroom. Ditawar cuma 15,5. Dibikin betul 7,5. Jadi kan cuma 14. Seperempat. Dia bilang, oh, sebel. Ini ngoceh terus. Setelah dia lapor sama suaminya, dia pulang. Saya tanya sama Pak Sam, "Kowe seneng?" "Wah, mantep aku deh itu." "Wis toh, harga showroom, beli, enggak apa-apa." Habis itu saya sembahyang, masuk. "Tuhan, ini boleh kasih tahu." "Wis enggak usah dibeli." "Oh, saya keluar lagi." "Sam, enggak usah mau beli."
Kenapa? Sampai saya bingung. Lu tadi mau gerak kayak gitu. Sekarang ngomong. Ternyata Tuhan ini cuma nguji dia. Atine mep gantol, teriket ndak. Coba deh atine teriket, kabur. Dia bilang, ndak usah. Ya wis lah. Dia ngomongnya gini. Kalau jatah ya milikku, kalau ndak ya sudah. Nah itu betul. Ternyata saudara. Orang ini pulang, dia telepon suaminya. Pak, sebel aku, stres aku. Dinyang cuma segini, ditawar sama gini. Suaminya bilang, stres, wis ora usah stres, kasihkan sana, langsung berikan. Saya di rumah ngomong sama istrinya, Pak Sam. Segera telepon, sekarang. Bicara, terus, pencet terus. Demikian dia selesai bicara, pencet. Karena kalau ndak kue kehilangan. Demikian dipencet, masuk. Nyonya itu bilang, baru aku ngomong sama suamiku. Aku ngomong, dia bicara sama suaminya itu. Ngoceh terus, biar ke. Tapi kamu penceti terus, jangan lolos. Setelah diangkat, dia bilang apa? Baru suamiku merintah saya, suruh pergi ke showroom, suruh ngasih. Dia bilang apa? Jangan bawa showroom, kasihkan saya. Oh kamu mau? Wah seneng aku kalau kamu beli. Malah tak kurangi lagi 250 kalau buat Pak Sam. Wow. Saudara tahu. Setelah telepon dia diletakkan, orang yang mau beli 16 telepon. Mana mobilmu? Kasih saya ya 16. Oh sudah tak jual 15,5. Batalin. Nggak bisa. Sudah diberikan. Itu hamba Tuhan. Tidak boleh dibatalin. Nah, kalau jatah kena loh. Kena. Forsanya dia dijual. Dia bilang. Wes tukar lek aja mau. Gelundung. Tukar gelundung ya mau. Sama Tuhan malah ditambahi dia 500 Pak Sam. Bayangin saudara. Segala sesuatu adanya ngatur. Kamu tidak perlu takut dan khawatir. Bapakmu tahu kebutuhanmu. Uangmu cukup besar itu, Allah bisa ngatur. Bisa? Mahal jadi, tapi bisa enggak murah jadi mahal? Bisa enggak? Bisa, kalau kamu harus jadi berkat. Jangan bilang, kok mahal Tuhan? Kamu harus jadi berkat.